Coba kita pikirkan apa yang kamu lakukan barusan terhadap Sinta, menolak, berkata-kata kasar, dan dengan Sinta. Apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Saya menghargai, Bu. Bagus. Apakah menghargai orang lain itu penting buat kamu? Sekali, Bu. Jika apa yang harus kamu lakukan sesuai dengan keyakinan kelas kita ketika kamu sedang mana? Apakah kamu bersedia memperbaiki permasalahan ini? Iya, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan meminta maaf dan saya tidak silakan dilakukan dan tetap semangat ya, belajar dengan rajin. Silakan kembali hari ini. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat ibu-ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih karena sudah berkenan hadir dalam rangka diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebagai salah satu tugas pengumpulan saya pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Bersama saya Iis Supriyati dari SDI Bakur Roma Kabupaten Mojokerto. Nah, ibu-ibu, sebelum lanjut ke kegiatan berikutnya, di sini saya mau bertanya sedikit kepada ibu-ibu. Apabila saya mengatakan tentang budaya positif, kira-kira apa yang terbesit dalam benak ibu-ibu sekalian? Siapa yang berkenan menjawab? Saya mengucapkan salam, datang tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, belajar itu, terus menjaga kebersihan kelas. Betul sekali apa yang dijawab sama Bu Ilmi. Budaya positif, contohnya mengucapkan salam apabila bertemu dengan Bu Guru, terus datang tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Nah, untuk budaya positif, apakah itu sangat penting sekali diterapkan di sekolah-sekolah, Bapak Ibu? Sangat penting menurut saya, Bu In, karena dengan menerapkan budaya positif akan membentuk peserta didik kita menjadi anak-anak yang bertanggung jawab
serta berakhlakul karimah. Ya, betul. Betul sekali apa yang dikatakan Bu Rom. Apa yang dikatakan sama Bu Rom tadi. Dengan adanya budaya positif, maka nantinya akan membentuk peserta didik yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti yang luhur serta mempunyai akhlakul karimah. Nah, untuk kegiatan ini ada beberapa konsep inti dari budaya positif. Di antaranya yaitu 1. Perubahan paradigma belajar. 2. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, motivasi hukuman penghargaan. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, restitusi. 5. Posisi kontrol dan segitiga restitusi. Di sini nanti saya akan mencoba memaparkan satu demi satu. Maaf ibu-ibu, di sini saya bukannya menggurui, tapi mau sharing saja sama ibu-ibu. Nah, untuk yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, tahukah ibu-ibu ya, pada pendidikan zaman kolonial Belanda, dahulu kala rakyat hanya diajari berhitung, menulis, dan membaca seadanya dan untuk kepentingan kolonial Belanda saja. Nah, untuk saat ini pendidikan paradigma baru, yaitu pendidikan yang berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya, sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan itu menuntun ibu-ibu. Nah, makanya pendidikan pada saat ini harus berpusat pada murid. Pembelajarannya pun harus berpihak pada murid. Nah, di sini pasti pernah deh Bapak Ibu atau Ibu-ibu sekalian mendengarkan pembelajaran berpusat pada guru dan pembelajaran berpusat pada murid. Kira-kira ada yang tahu bagaimana itu pembelajaran yang berpusat pada murid dan pembelajaran yang berpusat pada guru? Saya, kalau pembelajaran berpusat pada guru, guru itu lebih banyak menekankan pada siswa dengan memberikan materi-materi itu. Sedangkan pada murid, siswa dijadikan sebagai objek sumber belajar, mereka mencari materi sendiri dalam pembelajaran ini. Betul sekali. Nah, kita sebagai guru harus melakukan metode pembelajaran yang berpusat pada murid, yang berdiferensiasi. Artinya apa? Semua peserta didik itu kan tidak semuanya pintar, Bu. Ya. Ada yang sedang, ada yang kurang, dan ada yang pintar. Nah, untuk itu pembelajaran di sini harus pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, betul apa yang dikatakan sama Bu Umi. Nah, pendidikan paradigma baru yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi, yaitu 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila tadi diharapkan dapat terbentuk di setiap sekolah, baik di sekolah kita maupun sekolah-sekolah yang lainnya. Nah, untuk sekarang kita masuk ke teori kontrol, ibu-ibu. Menurut Dr. William Glasser, beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu 1. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu salah, Ibu. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi
mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha mengontrol murid tersebut. Yang ketiga, ilusi. Bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal itu. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid mereka berbuat hal-hal tertentu. Itu salah, Ibu. Perilaku memaksa tidak akan efektif dalam jangka waktu panjang. Nah, bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey? Stephen mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini ada kerangka stimulus respon dan teori kontrol. Pada stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama, sedangkan pada teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda, satu dengan yang lain itu berbeda. Untuk yang semua orang melihat hal yang sama, teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sedangkan teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengubah atau tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, sedangkan teori kontrolnya model berpikirnya menang-menang. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, maka kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan motivasi eksternal. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi dalam dirinya sendiri, sedangkan motivasi eksternal adalah motivasi dari luar. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perubahan memiliki suatu tujuan, sedangkan menurut David Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulianya tersebut. Ini ada beberapa nilai-nilai kebajikan, contohnya dari profil pelajar Pancasila yang tadi sudah disebutkan. Untuk yang dari Ibo Primary Health Program, sikap murid meliputi toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Untuk dari The Seven Essential
virtus, virtue moral intelligence, ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Dan 9 pilar karakter yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Di sini kita akan menginjak pada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik kita dilakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kira-kira siapa yang tahu tentang kebutuhan dasar manusia? Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Betul. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, Ibu. 1. Bertahan hidup. Contohnya apa? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga ada penguasaan. Contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir itu kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Untuk motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan. Motivasi ada 2 seperti tadi, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, motivasi ini adalah hal-hal yang membuat kita untuk mau melakukan sesuatu. Kalau motivasi ekstrinsik, contohnya kita melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Kalau motivasi intrinsik itu datangnya dari dalam diri kita sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Untuk konsep disiplin dengan identitas gagal, ada hukuman dan penghargaan. Kalau hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, muridnya merasa takut, sifatnya memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Kalau penghargaan tidak efektif, bisa merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Kalau konsep dengan identitas sukses ada konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi, penguatannya jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Kalau di restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid pun menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrolnya, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Untuk konsep disiplin pendekatan restitusi, apa itu restitusi, Ibu? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dan lebih baik. Ciri-ciri restitusi ini antara lain yaitu bukan menebus kesalahan, Ibu, namun belajar dari kesalahan. Restitusi juga
juga memperbaiki hubungan. Restitusi itu sifatnya tawaran, bukan paksaan. Nah, menuntun untuk melihat ke dalam diri siswa tersebut, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dari anak tersebut, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Di sini ada perbedaan contoh kasus. Kasus siswa sering tidak mengajarkan PR. Ini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Seperti halnya pernyataan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawaban Anda akan menjawab dengan menjaga kesehatan atau keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bangsa, maupun agama. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid pun demikian, ibu-ibu. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan itu sendiri yang mengatur mereka harus berlaku begini dan begitu. Nah, sekarang kita sampai pada materi bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas sifatnya lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif. Sedikit saja tulisannya agar mudah diingat anak-anak. Sesuai dengan kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan pada saat membuatnya. Sampai di materi segitiga restitusi. Restitusi adalah proses ciptaan kondisi bagi murid untuk bisa memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa membantu kelompok mereka dengan teknologi. Inti yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi dapat dari restitusi, yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi dapat memperbaiki hubungan. Restitusi itu adalah dengan perasaan. Restitusi untuk melihat dalam diri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari jalan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu dapat menggunakan fokus pada solusi dan membalikan yang bermasalah kepada kelompoknya. Identitas restitusi, makanannya ada tiga, yaitu satu, menstabilkan identitas, tidak menyalahkan siswa, semua pernah melakukan kesalahan. Yang validasi tindakan yang sah, kedua, dan yang ketiga menaikkan keyakinan dari kesalahan siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Untuk yang satu, menstabilkan identitas, bisa menggunakan kata-kata tidak ada manusia yang sempurna, saya tidak pernah melakukan kesalahan seperti itu. Berbuat salah itu tidak ada. Saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Untuk yang validasi tindakan bisa menggunakan kata kami pasti tidak langsung melakukan itu. Ya, tidak merana dengan hal yang melakukan, tapi jadinya memberikan ke orang lain. Yang tiga, menanyakan keyakinan kelas, bisa menggunakan apa keyakinan kelas yang kita percayai. Keyakinan kelas apa yang belum kamu tunjukkan? Apakah tidak perlu menerima keyakinan kelas? Nah, itu bisa kita pakai dalam penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh murid kita.
Nah, ibu-ibu, dari pemaparan saya tadi tentang segitiga restitusi, kira-kira di kelas ibu-ibu ada yang memiliki kendala atau tidak? Bisa di-sharing di sini. Boleh, siapa yang mau mengutarakan kendalanya? Ada kelas Oke. 3 Buin. Ya, kelas 3 ini ada murid yang selalu ngantuk pas jam pelajaran. Dan terus ada yang bully temannya, terus panggil-panggilan, menyebutkan nama orang tua. Itu gimana cara mengatasi? Oke. Nah, untuk Budia, kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini, Budia. Nah, untuk kasus Budia, kita bisa menerapkan segitiga restitusi, Budia. Dengan cara apa? Satu, menstabilkan identitas. Dengan cara kita berbicara dengan anak tersebut, kita mengatakan kalau kita paham. Kalau tadi apa, Budia? Tadi permasalahannya? Ngantuk. Kalau ngantuk boleh-boleh saja, nggih. Tapi yo tidak seterusnya tidur di kelas gitu ya. Itu untuk menstabilkan identitas, kita menanyakan atau memberitahu anak tersebut. Ngantuk boleh-boleh saja, tapi tidak boleh tidur di kelas. Nah itu tidur terus Bu, dari jam pertama sampai akhir. Nah, untuk yang keduanya, validasi tindakan yang salah. Kenapa anak tersebut tidur? Mencari tahu alasan anak itu kenapa sampai ngantuk di kelas. Kita korek, kita cari tahu alasan anak tersebut. Iya sudah, tapi itu kok tidur terus, alasan terus gimana ya? Nah, kalau begitu, untuk yang tindakan terakhir, kita menanyakan keyakinan kelasnya. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati atau dia sepakati di awal pembelajaran dahulu, Bu. Maka dengan itu anak-anak bisa mengoreksi kesalahannya dan bisa memperbaiki kesalahannya tersebut. Dengan cara satu tadi, menstabilkan identitas namanya tersebut dahulu. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiganya, menanyakan keyakinan dan memberikan bantuan untuk memberi solusi untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Demikian apabila menerapkan segitiga restitusi dalam memperbaiki atau membantu permasalahan peserta didik kita. Begitu. Ada yang memberi masukan mungkin? Kalau tidak ada, demikian pemaparan sedikit dari saya. Mungkin kedepannya bisa kita terapkan disiplin positif di sekolah kita supaya menjadi lebih baik untuk kedepannya. Nah, sekian ibu-ibu dari sedikit pemaparan materi dari saya. Bukannya saya menggurui, tapi kita sharing saja. Terima kasih karena telah berkenan hadir dalam kegiatan saya pada siang hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Iin atas pemaparannya tentang konsep inti budaya positif tadi, bisa jadi pembelajaran untuk di kelas dan tindakan atau informasi yang diberikan Bu Iin itu terhadap kinerja kita itu lebih bersemangat gitu. Jadi tahu bagaimana konsep-konsep yang baik untuk pembelajaran di kelas. Terima kasih Bu Iin, semangat. Terima kasih saya ucapkan pribadi untuk Bu Iin atas pemaparan materinya mengenai konsep inti budaya positif, baik perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi, hukuman, penghargaan, ataupun restitusi yang telah dipaparkan. Dengan hal demikian bisa memperbaiki cara kita mengajar, dan kita juga bisa mengaktifkan bagaimana kegiatan belajar di kelas sehingga dapat memperbaiki juga sistem belajar di sekolahan agar menjadi lebih baik. Terima kasih kepada Bu Iin, semoga sukses.